Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Dan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini saya beri judul Monumen Kebaikan Tuhan. Namun marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh berada dalam keadaan baik saat ini atas segala pemeliharaan, penyertaan dan berkat-Mu telah membimbing kami sampai saat ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu malam hari ini, dan sebentar lagi kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu, renungan, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mengalaskan renungan ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam nas kita Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24 ini, di mana menceritakan bagaimana Yosua dengan pertolongan Tuhan membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, dan Sungai Yordan dibuat Allah menjadi kering, di mana mereka bangsa Israel dengan mudahnya berjalan menyeberang Sungai Yordan. Sama halnya mereka menyeberang Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa. Allah membelah Laut Teberau, demikian juga Allah membelah Sungai Yordan, yaitu di mana bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, setelah mereka menyeberang, Bapak Ibu Saudara, Yosua mendirikan sebuah monumen dengan 12 batu, yang artinya mewakili 12 suku bangsa Israel, agar mereka senantiasa menceritakan kepada anak cucu mereka atas kebaikan, kemurahan, dan kedahsyatan Allah bangsa Israel. Allah sanggup membelah Laut Teberau, Allah sanggup membelah Sungai Yordan, sehingga bangsa itu, umat pilihan Allah, dapat menyeberang dengan gampang. Nah, karena itu monumen ini adalah sebagai suatu peringatan. Jika anak cucu mereka bertanya, batu apa ini? Maka mereka harus menceritakan akan kuasa dan kebesaran Allah. Dan itu menjadi saksi bahwa Allah, bangsa Israel adalah Allah yang luar biasa, yang dahsyat dengan tangan yang kuat, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian sebagaimana janji Allah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang manusia sering yaitu melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita boleh belajar dari bangsa Israel dan kepada Yosua saat ini, bahwa kita harus senantiasa mengingat akan kuasa Allah. Kita mengingat akan kasih karunia Allah, akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mendirikan sebuah monumen peringatan. Walaupun kita tidak mendirikan batu, tetapi dalam hati kita harus ada monumen peringatan akan kebaikan Tuhan. Supaya kita bukan hanya melihat keburukan, bukan hanya melihat penderitaan masa lalu, pengalaman pahit di masa lalu, tapi kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita sampai saat ini. Bahkan kita yakin, jika Tuhan telah menolong kita sampai saat ini, maka kita yakin pula masa depan pun ada dalam tangan dan kuasa Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dan menceritakan itu kepada anak cucu kita atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana juga Yakub ketika setelah berjumpa dengan Allah, ia mendirikan sebuah mezbah atau mendirikan monumen sebagai peringatan bahwa ia telah berjumpa dengan Allah di Betel, dan itu menjadi peringatan bagi Yakub. Demikian juga kita mengingat akan kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kita. Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus, dan salib menjadi lambang penebusan. Salib menjadi lambang bagaimana Tuhan telah mengasihi kita manusia yang berdosa. Yesus telah mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Dan itu sering kita peringati dengan merayakan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus kita rayakan untuk mengingat kebaikan Tuhan,
untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus menebus dosa kita umat manusia. Karena itu setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena itu baiklah kita senantiasa mengingat akan kasih Allah, dan masa depan kita pun pasti dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh belajar akan firman-Mu saat ini, dan biarlah firman-Mu tidak sia-sia, tapi menjadi rema dalam hati kami, agar kami senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan pertolongan-pertolongan Tuhan, perlindungan-perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Karena itu biarlah kami senantiasa boleh mengingat itu, bahkan menceritakan kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada anak cucu kami, agar senantiasa nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal. Dan biarlah kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.